Oke, sekarang yang di atas, setuju nggak dengan temanmu itu? Katanya firman Allah di dalam diri Allah dan kekal bersama Allah. Itu tak payah tanya banyak, kamu tanya saya. Enggak, setuju dulu yang di atas. Yang foto profilnya kayak mama-mama. Silakan, setuju nggak kau sama si Hai ini? Bahwa firman Allah kekal di dalam diri Allah yang kekal. Coba, setuju? Sekarang pertanyaan berikut, kalau firman Allah di dalam diri Allah, firman Allah kekal di dalam diri Allah yang kekal, pertanyaannya, apakah firman Allah itu adalah Allah? Yalah, Allah lah. Oh, mantap, ada kemajuan ini teman-teman, mantap. Mantap, bagus. Salah dia, tak paham kamu. Oke, udah, kamu mulai hari ini udah murtad kamu. Mantap, ada kemajuan ya. Jadi sekarang hari ini firman Allah di dalam diri Allah. Firman Allah kekal, Allah kekal. Berarti karena firman Allah di dalam diri Allah, berarti firman Allah yang ada di dalam diri Allah adalah Allah juga. Itu ajaran Kristen seperti itu. Oke, kita tepuk tangan. Nah, murtad satu hari ini. Oh, mana ada ajaran Islam kayak gitu. Kau udah bikin ajaran Islam yang baru. Kamu lah, kamu tak paham. Saya Udah, cakap tepuk tangan. Murtad satu hari ini. Syahadat ulang kau. Syahadat ulang. Oke teman-teman ya, ini orang sudah mulai murtad dia. Sudah mengakui bahwa firman Allah di dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah, tapi firman Allah kekal bersama Allah. Sekarang saya tanya lagi kau bro, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, setuju? Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, setuju? betul. Oh betul, wow, udah Kristen ini, tepuk tangan teman-teman. Wis. Kenapa itu ajarannya? Oke, sekarang masuk kepada tahap berikutnya. Allahmu itu punya roh enggak? Allah itu yang jadikan roh itu yang Allahmu, oke, berarti gini, Allahmu hidup enggak? itu mesti hidup, takkan mati. Oke, hidupnya itulah yang kami sebut dengan roh. Itulah roh, roh itu artinya hidup. Berarti Allahmu punya roh, betul? Ada roh, tapi roh tu dia Oke, sekarang saya tanya, Allahmu hidup atau mati? Aku tak faham. Allah orang Islam roh. Roh dalam Islam masuk makhluk. Bukan, Allahmu itu hidup atau mati? Kamu tak paham lah, kamu framing banyak. Kamu udah jawab, Allahmu itu mati atau hidup? Kamu ni jawab. Allahmu hidup atau mati? Mau betul-betul berhujah, tapi kamu guna manipulasi. Udah, aku bertanya, Allahmu hidup atau mati? Penerangan pada kamu. Allahmu hidup atau mati? Jawab dong. Allahmu hidup atau mati? Kamu ni, kamu bukan nak cari kebenaran. Jawab dulu. Allahmu hidup atau mati? Apa dia? Allahmu hidup atau mati? Hidup. Oke, hidupnya Allah itulah yang kami sebut dengan rohnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau Allahmu hidup, pernah nggak dia menampakkan diri? Itulah kamu kena penjelasan saya. Kamu Udah, pernah nggak Allahmu menampakkan diri? Kamu tak ada Islam. Jawab, pernah nggak Allahmu menampakkan diri kalau dia hidup? Ada kamu ni, pasal kamu mau paksa Kamu jauh dah, hari ini kau udah murtad kau. Nanti saya ada tulang lagi kau ya. itu yang nanti akan Allah Ta'ala akan masukkan kau dalam Islam. Oh ini udah murtad ini, kita tepuk tangan dulu teman-teman ya. Kamu masuk Bagus, si Hanif hari ini murtad di roomnya Ica. Ayo sekarang saya tuntun kau syahadat. Saya cakap dengan kamu ni saya bagi tahu roh dalam Islam dengan roh dalam Kristian tak sama. Gini aja deh, aku mau tanya sama kamu deh. Yakin gak kamu masuk surga? Yakinlah kalau Allah izinkan. Kalau Allah izinkan. Coba bagaimana kamu menanggapi Maryam 71? Coba baca dulu. Apa dia? Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu suatu ketentuan yang ditentukan bagimu. Bagaimana itu? Tuhan kamu sendiri kamu tidak jelas. Jangan pusing ke lain dulu. Tuhanku Yesus Kristus, Allahku Bapa di surga. Yesus, kemas kamu cakap Allah. Sekarang Maryam 71 jawab dulu, jawab dulu Maryam 71, coba. Maryam 71 jawab dulu. Wih, yang satu tadi temanmu yang tadi udah lari dia. Habis dia nggak mau ikut murtad sama kau.
tadi temanmu itu mengakui firman itu apa? Firman ciptaan. Kau bilang sekarang firman kekal di dalam diri Allah. Kalian dua udah beda. Yang satu Mutazilah, yang satu ahli sunnah. Kamu framing. Oke bro Joseph, lanjut bro. Rukia dulu ini orang. Udah mau murtad ini. Kamu nih. Maryam 71. Maryam 71 dong. Joseph jelaskan dulu Maryam 71 bro. Kamu. Maryam 71 itu berkata demikian, Pak. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak akan mengunjungi neraka. Itu, Pak. Saya dengan kamu, jangan pusing ke lain dulu. Itu bab itu lain. Sekarang ni bab ketuhanan. Tuhan kamu sendiri pun kamu tak jelas. Udah aku bilang Tuhanku Yesus Kristus. Harus tahu, Pak. Bapak mengatakan kalamullah, firman Allah itu kekal. Kalamullah yang mana, Pak? Kalamullah itu ada kalam lafsi dan kalam nafsi. Mana yang kodim? Apa dia? Mana Kalam yang kodim? Allah Ta'ala tadi itu bersifat kadim. Kalamullah, firman Allah, mana yang kodim? Kalam nafsi atau kalam nafsi? Kalam dia yang bersifat kalam tu sifat kadim. Kalam selesai, firmanmu juga nggak selesai. Kalamullah, kalam nafsi. Memang tidak selesai. Macam mana selesai? Manusia jadi Tuhan. La ilaha illa Yasu'al Masih ibnillahil wahid. Kamu tuh ditipu. Perhatikan itu tulisan Arab. Kamu bisa baca nggak tulisan Arab di layar kamu tuh? Kamu yang ditipu. Kamu ditipu. Kamu ditipu Tuhan. Muhammadan. Manusia jadi Tuhan. Kamu pun manusia. Macam mana jadi Tuhan? Tulisan Arabnya kalau kamu nggak bisa mentranslatekan, kamu yang ditipu ya. Saya tantangkan sama kamu. Saya bacakan ini. Bukan ditipu. Kamu tak faham. Saya bacakan, lihat itu. Akidah orang Islam ini Ada Tuhan yang tulisan Arab. Itu iman kami. Jangan terkeluar-keluar dari TikTok, kamu jangan terkencing-kencing. Saya bacakan. Uminu billahi wahid abinda bitul kulli. bukan kencing tak ada. Saya nasihatkan kamu masuk Islam. Masuk mantra diam. Akidah kamu tu tak betul, tak tepat. Masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Oke. Nabi Muhammad utusan Allah. Ngapain mengikuti Saya akan Muhammad? video. Kamu diam Muhammad ya. saja masih mati sampai sekarang. Ngapain mengikuti orang mati? Biarlah dia makhluk. Dia makhluk matilah. Ngapain kita Tapi mengikuti selepas orang mati hidup. Yesus Kristus itu hidup sampai sekarang. Hidup nanti Kamu dia akan mengikuti turun orang bagi tahu mati, kamu. Bagaimana Nanti kamu dia bisa bagi tahu mengikuti orang kamu, mati, dia kamu bukan mengaku orang Tuhan. mati. Kami nggak mau mengikuti orang yang mati. Nah, memanglah makhluk. Itu sebab kamu tak boleh bezakan Tuhan dengan makhluk. Mengapa kamu sekarang masih memanggil Muhammad padahal udah mati dia? Diam dulu. Iyalah dia lepas mati dia hidup. Udah mati dia. Masa kamu syahadah Muhammad dan Rasulullah udah mati dia. Kamu udah manggil-manggil Mana dia. dia mati selepas meninggal dia Muhammad hidup. mati, dibusuk dia di Tak kubur. mati di dunia, tapi dalam kubur dia Iya, hidup. tapi kenapa kamu masih memanggil orang-orang yang mati, kawan? Kita tidak memanggil Bukan, orang-orang mana ada yang rohnya mati? Ya, Rohnya tak Muhammad mati. hidup enggak? Muhammad hidup enggak? Hiduplah. Rohnya Mana tak dia? mati. Dikubur dia. Iya, Mana adalah. hidup? Rohnya tak mati. Macam kamu sudah mati, roh kamu tak mati. Muhammad, kamu paham itu? Muhammad kan sudah mati. Makanya Abu Bakar mengubur dia. Iya, memang jasadnya. Abu Bakar Yang kamu mengatakan, Yang kamu kata Tuhan dan dia boleh disembelih mati. janganlah kamu menyembah dia adalah udah mati. Mengapa kamu masih panggil-panggil Kami bukan sembah Muhammad, kamu tak faham. Mengapa Kami kamu bukan selalu sembah orang mati? Muhammad, sembah Allah. Ini bisa nggak ya? Sembah Allah, kamu kan menyandingkan Muhammad. Kenapa ada Muhammad? Ya, mestilah Muhammad utusan Allah. Halo, bisa nggak kondusif dulu ya? Kita biar kondusif, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan bahas Muhammad. Jangan mau dibawa sama Hanif. Sabar, jangan mau terhasut godaan iblis. Perhatikan ya teman-teman. Ini Trinitas bukan syirik Imam Al-Ghazali. Ini yang mengatakan Dr. Haidar Bagir, seorang filsafat Islam, ya, dosen filsafat Islam Universitas Indonesia. Kamu bilang ketuhanan kami belum selesai. Kamu perhatikan ini Imam Al-Ghazali mengatakan Trinitas bukan syirik. Kamu mengatakan Kamu sembang apa yang dimasukkan Trinitas bukan syirik? Kamu bagi tahu apa dia? dengarkan. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali, Kalau bertuhankan manusia itu syirik. Kalau bertuhankan pencipta manusia baru tak syirik.
Bukan mentuhankan manusia, Tuhan yang turun sebagai manusia boleh. Tolong di mute dulu. Tuhan yang turun sebagai manusia, maknanya dia jadi manusia. Ini bisa nggak ya saya itu menampilkan data itu jangan terpancing sama omongannya dia. Kamu bisa diam nggak Muhammadan? Ini hari Jumat loh. Malah teriak-teriakan kamu lebih keras suaramu daripada toa masjid. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Dengar kamu, dengar Islam di bawah, dengar gak kira-kira? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan Trinitas bukan syirik. Imam Al-Ghazali loh yang mengatakan demikian. Kamu mengatakan ketuhanan kami belum selesai. Saya tanyakan sama kamu terkait perihal kalam lafsi dan kalam nafsi. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu pertanyaan basic, Pak. Orang yang belajar agama pesantren baru setahun saja sudah mengerti perbedaan kalam lafsi dan kalam nafsi. Pak Hanif, saya lihat foto profilnya Pak Hanif udah 60 tahun paling tidak. 50 tahun sampai 60 tahun. Selama hidup Pak Hanif nggak tahu kalam lafsi dan kalam nafsi itu apa. Bapak Islam apa, Pak? Bapak Islam apa nggak tahu kalam nafsi dan kalam nafsi? Sekonyong-konyong mengatakan kalamullah itu semuanya bersifat kodim. Bapak kalau begitu mirip Mu'tazilah, Pak. Perhatikan ya, saya ingin menegaskan bahwa ketuhanan dalam Islam pun tidak final. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui 20 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Dan itu baru ada pada zaman kapan, Pak? Imam Hasan al-Asy'ari itu menyetuskan kapan? Lebih mudah daripada Credo Nikea yang kita punya ini, makanya saya tampilkan tadi di layar, saya suruh Bapak baca, itu karena supaya kalian tahu. Yang mengatakan Yesus itu ciptaan, itu orang nggak pernah belajar. Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan, lihat itu. Ya, al-maulud minal ab qabla kulli dur, ia dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Yesus itu, firman Allah itu, dia itu bersama dengan Bapa dan Roh Kudus disembah dan dimuliakan. Sang kekal itu. Makanya Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 17 mengatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dia menyatakan Bapa yang tidak terlihat itu. Kalau kamu mengatakan ketuhanan kami tidak selesai, kamu harus cari tahu dulu 20 sifat Allah itu memang dipahami oleh Salafi dan Wahabi. Enggak, Salafi dan Wahabi menolak mentah-mentah 20 sifat Allah, karena bagaimana mungkin zat dan sifatnya itu dapat dipisahkan. Sementara zatnya Allah kodim, tetapi kenapa sifatnya Allah itu tidak kodim? Kenapa zat dan sifat itu berbeda? Tahu tidak, 20 sifat Allah itu mengutip Trinitas. Mereka salah memahami Trinitas itu sebagai karakteristik. Mereka memahami Trinitas itu dari sudut pandang Sabellianisme, yang percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sifat dari Yesus, yang adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga mereka mengutip itu dijadikan 20 sifat Allah, yang ada 20 sifat wajib dan mustahil. Kira-kira Pak Hanif tahu nggak seperti itu? Makanya dikatakan bahwa konsep ilmu kalam dalam Islam itu mirip dengan Trinitas. Anda menginjak-injak Trinitas sama saja menginjak-injak ilmu kalam Anda. Anda menjelek-jelekkan ketuhanan kami sama saja menjelek-jelekkan ketuhanan kamu. Kenapa? Allahmu sudah mengatakan bahwa sekalipun di dalam Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Tidak ada yang setara dengan Dia. Sekalipun Allah mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi kamu harus tahu, Allah menyatakan dirinya melalui pohon kepada Nabi Musa di dalam Al-Qasas ayat 30. Allah menyingkapkan betisnya kepada orang-orang yang menantikan pada akhir zaman di Al-Qalam ayat 42. Allah mencelupkan kakinya ke neraka di dalam hadis Al-Bukhari sahih. Bagaimana mungkin Allah yang tidak terlihat itu mampu untuk menyatakan dirinya dalam bentuk beberapa bagian organ tubuh? Makanya dikatakan kaum-kaum yang mempermasalahkan seperti itu ada namanya kaum mujassimah. Anda bilang tauhid Anda sudah kelar, tanyakan coba kenapa sampai saat ini ada beberapa macam ustadz yang menukil pemahaman tauhidnya. Katanya orang Wahabi tauhidnya itu Allah berambut keriting, bersandarkan kepada hadis yang mengatakan aku telah melihat Allah dalam bentuk pemuda amrat berambut keriting dan berwarna hijau. Itu dikatakan demikian, Pak. Saya bisa tampilkan videonya sekarang kalau Bapak mau. Tauhid kalian itu saling cakar-cakaran. Saya bisa tampilkan ya. Ini gurunya Ustadz Wafi.
gurunya Ustadz Wafi yang mengatakan demikian. Saya kemarin sudah diskusi sama Ustadz Alwan. Ustadz Alwan mengakui itu gurunya Ustadz Wafi. Ya, nih, saya tampilkan lagi di layar. Ini supaya kalian belajar nih, jangan cuma asal nyerocos. Lihat ini. Ya. Ini siapa ini? Allah berambut keriting ini. Ya. Saya tampilkan lagi data dari Islam sendiri, ya, di website mereka itu saling cakar-cakaran. Bahkan ketika dikatakan bahwa orang Islam itu satu, itu jangan seperti itu, ya. Nih. Lihat, ini dalam Islam sendiri loh. Ya, saya nggak tahu, ini kayaknya Syiah ini. Syiah cakar-cakaran dengan Wahabi. Ya, nanti saya akan tampilkan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi Allah berambut keriting itu datang dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah juga. Makanya waktu itu Ibnu Taimiyah dikatakan sebagai orang yang menyalahartikan gitu. Ya. Jadi kelompok Wahabi lewat berbagai riwayat memperkenalkan Allah dengan sifat jisim. Dikatakan Allah memiliki kaki ataupun tangan, itu dari Wahabi. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak seperti itu. Ya, lihat ini. Saya garis bawah ini ya. Silakan dibaca sendiri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat Tuhanku dalam bentuk seorang pemuda yang belum memiliki rambut di wajahnya dan rambutnya keriting. Ini Tuhanmu, Pak. Ya. Lihat ini. Ini dari website Islam sendiri. Dimiliki oleh siapa? Yayasan Al-Hasanain. Walaupun ini mungkin kemungkinan milik Syiah ya. Ini milik Syiah kemungkinan. Kita akan bawa lagi data dari yang lain. Ya. Bentar ya teman-teman ya. Nah ini. Wah. Kena ban. Muslim menjawab ini kena ban udah beberapa hari nih. Nggak bisa dibuka sama kayak hadis.id. Kenapa ini lagi dibenerin kah? Jadi maksud saya, hadis dari Ibnu Abbas dan At-Tufail ini bahkan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah yang mensahihkan hadis Nabi telah melihat Allah dalam bentuk pemuda Amrat. Itu tauhidnya Wahabi, Pak. Nah, itulah kalian. Kalau dikatakan kalian itu tauhidnya satu, masa iya? Gitu. Emangnya 20 sifat Allah, Allah wujud kidam baqo muhalafatul lil hawadis itu memang sudah dipahami oleh semua ulama? Enggak. Ya, Salafi Wahabi menolak itu karena bagaimana mungkin zat dan sifat Allah itu dipisahkan. Ya. Memang hadis ini dikatakan mungkar gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa ini dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Ini sempat dipahami oleh Ibnu Taimiyah sebagai hadis yang sahih gitu. Allah berambut keriting. Ya. Memang betul hadis ini dengan lafaz mungkar ini tidak segan-segan dinyatakan sahih oleh Abu Zur'ah At-Tabrani dan Abu Bakar bin As-Sadaqah dan tentu saja Syekh Salafi yang terkenal itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Salafi yang mengatakan bahwa Allah itu berambut keribu. Makanya kalau misalnya ada orang Kristen mengatakan apakah Allahmu itu berambut keribu, jangan salahkan kami. Ini bukan menghujat, ini data kalian, literatur kalian kalau mengatakan seperti ini. Ya. Dari TK kalian diajarkan 20 sifat. Coba pertanyakan, memangnya semua Islam menerima seperti itu? Allah mempunyai 20 sifat? Enggak. Itu masih menjadi ikhtilaf, perbedaan di antara ulama. Gitu ya. Silakan tafadol teman-teman. Sorry tadi aku ini. Silakan Hanif mungkin mau membela atau gimana, silakan. Jangan kejang-kejang ya, hari ini hari Jumat, kalian itu ibadah. Hanif, kamu sudah ini kah? Kamu sudah bertobat kah? Kita sih pengennya kamu bertobat. Sini saya pimpin kau sahadat Kristen. Tuh, nanti dipimpin sama Bang Erben. Kamu sahadat kekristenan. Ayo, Hanif. Bapak di surga, ikuti saya berdoa. Ayo Hanif. Bapak di surga. Hanif, ayo Hanif. Hari ini aku membuka hatiku kepadamu. Aku menerima Yesus Kristus, Sang Firman-Mu yang menjadi manusia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Aku serahkan hidupku
ke dalam tanganmu. Rohmu yang kudus, ayo, yuk ikutin. Hanif. Rohmu yang kudus berkuasa berdiam dalam diriku, menuntun aku senantiasa. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan. Dan hari ini aku menerima kemenangan, kemerdekaan, penebusan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa yang hidup dan benar. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hanif murtad hari ini. Amin. Hanif, Amin, terima amin. Yesus ya sebagai sang juru selamat ya Hanif. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kamu dari segala. Iya. Hanif Kau ya. udah murtad kau tadi. Kau bilang firman Allah itu di dalam diri Allah dan kekal. Iya. Mantap, ada kemajuan. Oke, kita naikin yang lain ya Hanif. Kamu mungkin lagi nangis di situ ya, kasihan juga sih saya melihatnya. Kamu mungkin lagi nangis atau apa meratapi hidup kamu yang selama ini kamu banggakan. Oke, selamat siang. Iya, selamat siang. Bentar ya Pekat, kita ini dulu si Hanif dulu ya. Mungkin dia menyesal tentang apa yang dia lakoni selama hidupnya dan hari ini dia sudah dipulihkan. Dia Ija, Yesus pun sendiri tak pernah cakap dia Tuhan. Macam mana kamu cakap dia Tuhan? Oh, Yohanes 13 ayat 13. Gimana nih bosan? Paikan, saya tanya kamu, di mana di Al-Quranmu pernah Saya Allah mohon. berkata, di mana di Al-Quranmu Allahmu pernah berkata, aku adalah Allah kepada Muhammad? Paikan, saya tanya kamu, di mana di Al-Quranmu Nanti pernah ini bab Allahmu ketuhanan berkata Nabi kepada Muhammad utusan Allah. aku Nanti adalah Allah? dulu. Nanti. Jangan ke situ dulu. Ini bab Saya tanya ketuhanan. kamu, coba tunjukkan Dalam di Islam Al-Quranmu, Allah SWT bagi tahu, di mana Allah akulah Tuhan. berbicara kepada Muhammad. Akulah Allah, akulah Tuhan. Tak ada Tuhan Akulah melainkan Allah. aku. Jelas. Dalam Di kitab mana? kamu, Yesus tak pernah kata dia Tuhan. Macam mana kamu Di cakap mana dia Tuhan? Allahmu pernah berkata, Paikat, saya tanya kamu juga, di mana Allahmu pernah berkata kepada Muhammad, akulah Allah. Di dalam Al-Quran ada innani ana Allahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, akulah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan aku. Dia berkata Itu kepada Al-Quran Muhammad sampai pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Aduh, tidak, dia tidak pernah berkata akulah. Dia tidak pernah berkata akulah. Saya tahu itu Akulah Al-Quran. Tuhan, tak ada Tuhan melainkan Saya aku. tahu Itu ayat Al-Quran. Innani ana Allahu Dia la tidak ilaha illa pernah berkata ana. akulah Allah. Tidak pernah Dalam berkata Islam jelas akulah Allah itu kepada Tuhan. Muhammad. Dalam Kristian Tidak tak pernah jelas. berkata, Yesus kamu tak dengar pernah dulu. kata dia Tuhan. Ini masalah. Coba tunjukkan bahwa Allahmu pernah berkata kepada Muhammad, akulah Allah. Ya Coba itu tadi saya tunjukkan beritahu. ayat yang Al-Quran. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Di mana Itu Tuhan kepada yang Muhammad? berkata. Kepada Muhammad. Ya Allah, itu kepada Al-Quran kan turun pada Muhammad. Allah Bukan pun dia pernah turun berkata, cakap pada Muhammad saja. Akulah Allah. Kamu masih nggak ngerti ya? Di mana di Al-Quranmu? Bahas tentang Joseph tadi ya. Allahmu berkata Itu pun kepada Bapak Muhammad, tak boleh lawan. akulah Allah. Mana ada Yesus cakap dia Tuhan. Tak. Allahmu berkata kepada Muhammad, akulah Allah. Di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Bapak, itu soalan yang mudah sangat. Nanti nak cakap Di mana? Bapak tak faham juga. Oke, Dudau. Al-Quran itu diturunkan pada Muhammad. Jadi Di bila mana? Allah Coba cakap aku tunjukkan Tuhan, ayatnya. maknanya dia bagi tahu Allah pada pernah Nabi Muhammad. Nabi Jadi wahyu Bentar. Hanif, kamu belajar dulu lagi ya Al-Quran ya.
Nah, tadi Tak kan payah kamu saya suruh belajar, tak payah Ica. Saya dah cakap dengan kamu dalam Quran. banyak kali ceritamu Hanif. Dari tadi kok udah diiniin juga, udah di apa namanya, udah di sahadatin Kristen juga ya kan. Udah dibilang gini, tuh terima Tuhan Yesus, tapi masih juga iblisnya ada. Oke, silakan Pekan. Ya, silakan. Oke, Joseph nggak ngerti ya dalam yang namanya salafus saleh itu. Rasulullah SAW bersabda, khairul kuruni, sepaling baik masa itu masaku. Masa Rasulullah itu SAW itu yang pertama 100 tahun zaman sahabat, setelahnya 100 tahun lagi zaman tabi'in, setelahnya 100 tahun lagi zamannya tabi'in. Inilah disebut namanya zaman salafus saleh. Jadi setelahnya itu nggak bisa orang yang menyebut zaman salafus saleh. Kalau ada orang yang mengaku salaf, itu bukan pengertian salafus saleh. Jadi ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al-Albani itu ulama akhir-akhir zaman ini. Dia nggak bisa menyahihkan hadis sahih. Baik. Oke. Salafus salih ialah para pendahulu yang saleh. Saya setuju. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ketika zaman salafus saleh itu dijadikan rujukan, apakah zaman salafus saleh itu ada Maulid Nabi? Oke, bagus pertanyaannya. Dulu para sahabat langsung ketemu Nabi. Bagaimana sifatnya Nabi, langsung melihat. Bagaimana Nabi melakukan ini, langsung melihat. Setelah Nabi Muhammad meninggal, apakah orang-orang yang setelah ini bisa melihat Nabi? Kalau ada masalah, bisa nggak langsung menanya Nabi? Nggak bisa kan, karena Nabinya sudah meninggal. Lalu di Quran itu menyuruh pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Di dalam hadis, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama inilah rujukan para umat untuk menanya tentang hukum-hukum. Kenapa? Karena disebut pewaris para nabi, sedangkan nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan, tapi mewariskan Kalau ulama ilmu. adalah pewaris para nabi, pertanyaan saya tadi sudah belum dijawab. Apakah salafus saleh pada zaman itu merayakan Maulid Nabi? Karena menurut Sudah kami, saya jawab, ngapain lagi? dengerin. Kenapa saya masih mempertanyakan? Tadi kamu mengatakan ulama seperti Ibnu Taimiyah dan seterusnya itu tidak dijadikan rujukan. Lantas kamu membawa dalil bahwa ulama itu adalah pewaris dari para. Gini, Ibnu Taimiyah kan gini, ulamanya para Wahabi. Kami kan ahli sunnah. Oh, jadi ulama para Wahabi itu tidak bisa dijadikan rujukan. Lantas Wahabi, Bukan, lantas ulama mana yang dijadikan rujukan? Bahkan kami berseberangan sama ulama Wahabi ini. Kenapa? Kenapa dia mengharamkan ziarah kubur? Betul, karena memang tidak ada di zaman salafus solih. Di dalam hadis itu berziarahlah. Karena Pak, ziarah itu Hadis banyak mana? manfaatnya. Hadis mana yang mengatakan berziarahlah? Hadis mana? Silakan. Ada. Dulu aku pernah melarang berziarah. Jangan ke Nabi. dulu hadis apa yang Aku mengatakan nggak hafal ziarah itu teksnya, cuma diperbolehkan? artinya langsung. Nggak bisa. Saya berbicara di sini pakai data. Coba siapa yang bisa ongkem, tolong diampakkan sini tentang hadis ziarah. Loh, kok malah kami yang disuruh? Kamu yang membawa Mungkin narasi. aku harusnya nggak kamu bisa ongkem membawa karena data. pengikutku nggak banyak. Sebutkan Kamu saja buka hadis aja, kamu Bukhari. bilang nanti Joseph bisa bukain. Nah. Kamu sebut aja Gini ayatnya. aku itu hafal apa artinya hadis, cuma nggak hafal apa teksnya kamu gitu. kasih tahu aja ayatnya, jangan banyak ini, jangan banyak ngeles. Kamu Nah. kasih tahu ayatnya sama si Joseph, nanti Joseph bisa bukain buat kamu. Oke, Joseph, kamu nggak mau bantu nggak tentang apa hadis tentang sunnahnya ziarah kubur, langsung klik gitu. Hadisnya ma'udu ada. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani juga menyebut sebuah hadis palsu yang berbunyi Coba barang siapa buka dulu menunaikan sini. ibadah haji kemudian menziarahi kubur sepeninggal Salah, kemudian bukan seperti itu, bukan itu, bukan itu. aku masih hidup. Ini juga hadis ma'udu. Bukan Apa? itu, Joseph. Hadis apa? Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Sekarang maka ziarahilah. Kenapa? Karena ketika kita ziarah kubur itu kita bisa iktibar. Oh, ini orang mati, dia sudah punya bekal apa menghadapi orang mati. Artinya ada iktibar kita, nasihat bagi kita gitu. Itu ada hadis sahih itu. Coba buka. Klik. Buka ayat ya, pakai ayat ya.
Aku followersku masih sedikit jadi nggak bisa on-cam gini. Followers kecil kah, followers banyak? Dan aku punya satu HP aja. Aku ini kan sambil dagang di sini kan. Kita bisa buka. Oke, kita akan buka hadis-hadis tentang ziarah kubur. Studi kritik sanad dan matan al-hadis. Kita buka ya, kritik dan matan al-hadisnya. Gimana? Kita identifikasi dari takhrij hadis-hadis ziarah kubur gimana? Silakan buka. Oke, dikatakan dalam suatu beberapa pendapat ulama mengatakan itu hadis maudhu, hadis hasan tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana itu maksudnya? Kalau nggak bisa dijadikan hujah harusnya nggak dibawa kepada premis. Yang mana hadisnya? Yang mana? Yang tadi aku dahulu telah melarang ziarah. Terus? Iya, lantas ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan hadis itu maudhu dan tidak bisa dijadikan hujah. Terus selama yang lain? Oke, lalu di sini dikatakan ziarah kubur ini sebenarnya saya bingung. Hukum ziarah kubur ini kan ada berbagai macam. Di sini ada dijelaskan bahwa hukum ziarah kubur bagi perempuan adalah haram. Ya. Yang kemudian ada lagi ziarah kubur bagi perempuan itu tidak sampai pada haram akan tetapi makruh. Ini berbeda pendapat ini para ulama. Ini dari Kutaibah, dari mana lagi nih? Ini saya tampilkan ya. Ini dari jurnal, bentar. Saya scroll ke atas tadi. Coba kamu buka NO online itu. Oh, kamu NU. Ini dari IAIN Sumatera Utara. Hadis-hadis tentang ziarah kubur. Studi kritik sanad dan matan al-hadis mengatakan kesimpulannya, hadis tentang ziarah kubur tidak bisa dijadikan hujah. Karena ada berbagai macam pendapat. Menurut Imam Al-Tirmizi, ziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram sebelum adanya keringanan atau kebolehan dari Rasulullah. Sedangkan setelah ada kebolehan untuk ziarah kubur tersebut tidak dikhususkan. Ya. Bagi laki-laki? Bagi laki-laki saja. Akan tetapi kebolehannya mencakup terhadap laki-laki maupun perempuan. Menurut sebagian ulama, ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh karena sedikitnya rasa sabar yang terdapat dalam diri mereka. Ini ziarah kubur ini dikatakan tidak bisa dijadikan hujah. Ini gimana itu ini? Penjelasannya bagi perempuan yang dihilapnya, bagi laki-laki nggak ada hilap. Kemudaratan ini tidaklah. Jadi itu ya, pemahamannya Joseph. Jadi bagi perempuan itu banyak hilap. Kalau laki-laki malah disunahkan. Kenapa? Karena dalam ziarah kubur itu kita banyak dapat nasihat. Apa yang sudah kita bekal kita untuk hari kiamat gitu. Ini bagi perempuan. Karena perempuan ini susah gitu ziarah kubur ini. Dia berdandan apa segalanya kan bercampur baur dengan laki-laki itu kan bisa menimbulkan fitnah. Terus perempuan ini mentalnya ya. Iya dong, karena dikatakan tidak bisa dijadikan hujah. Makanya Wahabi itu nggak seperti itu. Di Arab itu makanya kalau ada orang Islam jemaah haji Indonesia melakukan ziarah kubur itu nggak diperbolehkan kan? Iya, Wahabi kan gitu. Wahabi ini kan salah satu ya penghilang sejarah. Banyak kan kubur-kubur sahabat dimusnah ratakan di Mekah itu. Oh. Bagi orang Islam. Benar. Ya gini, Wahabi itu belum paham agama, berani tampil di masyarakat, padahal dia belum paham. Gitu Wahabi. Kalau Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda kayak gitu juga kah? Ya, kalau DNU seperti Ustadz Basalamah, Firanda itu nggak dipakai karena dia pemahamannya beda. Artinya belum ahli dia. Makanya kusarankan ijtima itu setingkat lebih jauh daripada konsili. Konsili itu para uskup dari barat dan timur itu sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat kemudian hujahnya itu dipakai oleh gereja barat dan gereja timur. Anda itu bukan ulama di sisi kami. Kalau Abu Wahabi itu enggak ulama. Novel itu jelas. Kenapa? Kami memiliki mandat yang jelas daripada Kristus. Yesus mendekati mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, maka dosa itu terampuni. Itu mandat dari Tuhan Yesus jelas. Makanya dikatakan kalau di dalam Islam itu ada perbedaan pendapat, berarti diakui dong. Karena selama ini Pak Ikat, bahwa orang Islam itu selalu menyatakan kami satu. Tetapi ketika saya tanyakan hal-hal yang bersifat furu maupun usul,
itu mereka tidak bisa menjawab lebih jelas, lebih lugas. Ada yang mengatakan bahwa masalah furu' dan usul itu berbeda. Ada yang mengatakan furu' dan usul itu adalah kedua yang tidak bisa dipisahkan. Lantas bagaimana saya bisa menilai Islam kalau dalam berpandangan saja mereka bisa berbeda-beda? Ada yang mengatakan perbedaan itu indah, perbedaan itu menjadi Islam menjadi lebih satu. Bagaimana mungkin Anda menjadi lebih satu sedangkan dalam sejarah Islam saja pemahaman Mu'tazilah itu sampai dengan detik ini itu dijauhi. Oke, gini Joseph. Jadi di Islam itu sama Joseph gini. Islam itu artinya nggak ada khilaf tentang Tuhan. Tuhan itu satu, nggak ada khilaf. Jadi yang pemahaman Tuhan itu satu. Lu kalau mau ceramah di sini, sorry, saya turunkan. Kita Bukan, baca ayat. bentar. Bukan saya yang ceramah. Saya menjawab pertanyaan Joseph gitu. Kalau tauhid satu, Mas Paikat, pertanyaan saya, Allah yang disembah oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang mengikuti paham Imam Hasan al-Asy'ari, yang mengatakan Allah memiliki 20 sifat, apakah itu dipahami oleh konsep tauhidnya itu? Apakah dipahami oleh Islam secara keseluruhan? Jadi secara keseluruhan, alhamdulillah di Indonesia ini banyak paham Sunni, artinya NU gitu. Enggak di Indonesia. Islam secara keseluruhan itu ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Khawarij, ada Wahabi, ada Salafi, ada Syiah, ada Mujassimah dan seterusnya. Pertanyaan saya, ilmu tauhid tauhid yang mengatakan Allah yang adalah zat memiliki 20 sifat wajib maupun 20 sifat mustahil, apakah itu diimani oleh semua? Oke, saya jawab. Jadi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah satu, ketika dia belajar fikihnya, dia mengambil salah satu imam 4 itu. Tauhidnya dia pemahamannya Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau tasawufnya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali. Jadi itu ciri-ciri ahli sunnah. Kalau ada orang belajar fikih selain 4 imam ini, wallahu alam. Kalau ada orang belajar tauhid selain pada 2 imam ini, wallahu alam. Jadi yang saya sebutkan itu ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah gitu. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah. Ya? Imam Al-Ghazali ahli sunnah, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. gini, saya pernah diskusi Imam Al-Ghazali kata salah satu seorang muslim dia adalah kafir karena mengatakan trinitas bukan syirik. Nih, itu bubuan Wahabi. Bubuan Wahabi itu suka mengapir-ngapirkan. Paham nggak? Min Rosail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rosailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Al-Ghazali, trinitas itu tidak syirik. Bagaimana mungkin orang mengatakan trinitas itu adalah satu bentuk paganisme yang nyata, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Dr. Haidar Bagir, seorang dosen filsafat Islam Universitas Indonesia, mengatakan trinitas bukan syirik. Anda Imam Ghazali imam yang sudah diakui di Indonesia, bahkan pesantren-pesantren itu mengambil kitabnya Ihya Ulumuddin itu oleh orang Indonesia sebagai rujukan belajar ilmu tasawuf. Kenapa sekarang orang Islam itu anti dengan trinitas, tetapi mereka memahami konsep Nur Muhammad yang oleh Dr. Said Akil Siraj, seorang tokoh Nahdlatul Ulama, mengatakan konsep Nur Muhammad adalah hologosnya orang Islam. Karena mirip dengan hologosnya Yohanes 1 ayat 1 yang kata orang Islam bercenderung kepada pemahaman Helenistik. Itu kata Dr. Akil Said Siraj. Kalau misalkan dikatakan hologos kami itu bentuk dari kemungkaran dan kekafiran yang nyata, kenapa Dr. Akil Siraj mengatakan Nur Muhammad adalah logosnya Islam? Kamu nggak ngerti Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad bukan makhluk atau makhluk, pertanyaan saya, karena ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nur Muhammad itu makhluk, ada yang mengatakan Nur Muhammad bukan makhluk. Jadi dalam konsep tauhid masih Allah makhluk, selain Allah itu namanya makhluk. Selain jadi Allah walaupun Nur Muhammad, Oke, pertanyaan saya, Nur Muhammad yang adalah makhluk itu bisa menciptakan arsy dan seterusnya. Itu bagaimana pendapatmu? Siapa Jadi yang menciptakan? Siapa? Di mana kata-katanya Nur Muhammad bisa menciptakan arsy? Enggak ada, Joseph. Allah gini, itu kan gitu kan hadisnya. Betul enggak? Berarti Allah menciptakan segala sesuatu bukan dengan konsep creatio ex nihilo yang artinya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, melainkan Allah menciptakan segala sesuatu dari bahan yang sudah ada, yaitu Nur Muhammad. Perhatikan, saya berdiskusi dengan orang yang paham ilmu tasawuf mengatakan Nur Muhammad itu adalah segala alasan yang dilakukan oleh Allah ketika menciptakan segala sesuatu. Artinya tanpa Nur Muhammad Allah
tidak akan menjadikan segala sesuatu. Ini mirip dengan konsep Yohanes. Kan hadisnya gini, laulaka lama khalaqtu aflah. Jikalau tidak karena engkau, niscaya aku tidak menciptakan bumi ini. Cuma di dalam Quran, Aku tidak akan menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan Gini, saya, coba. ketika Nur Dia- Muhammad dia- tidak dijadikan, apakah Allah bisa menciptakan segala sesuatu? di ayat lain gini, di ayat lain warafa'na laka dzikrak Muhammad, kami angkat namamu. Nah, Allah mengangkat nama Nabi Muhammad nih satu, misalnya dengan tadi, bukan karena engkau kami ciptakan, artinya Allah ini mengangkat Nabi Muhammad, bukan lantaran Nabi Muhammad. Allah itu tidak ada yang mengatur mukhalafah apa qiyamu binafsihi, dia berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada orang lain. Itu sudah final di dalam ilmu tauhid. Sekarang saya bacakan Jadi salah itu- satu dari Qasidah Itu Al-Barzanji yang artinya untuk memuliakan Nabi Muhammad aja, Joseph, bukan jadi Nabi Nur Muhammad Muhammad yang itu Nabi diatur. Muhammad. Hah? Nur Muhammad itu apakah sama dengan Nabi Muhammad atau bukan? Gini, sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan ke bumi, nurnya itu sudah diciptakan gitu. Oke. Ada ulama berbeda pendapat. Makanya Jadi dikatakan sebelum begini. Allah menciptakan Allah sudah menciptakan Nur Muhammad gitu. Oke, sampai di situ. Jadi walaupun Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tapi nurnya yang paling awal diciptakan Betul. gitu. Makanya saya kutip nih ya, kitab Qasidah Barzanji dari As-Said Jafar yang berbunyi usolli wa usallimu ala nurul mausufi bitaqaddami wal awaliyah, yang artinya aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Berarti pertanyaan saya, ketika diciptakan Nur Muhammad itu kan ada Syekh M Nawawi Banten itu ya, dalam Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud itu mengatakan bahwa nur ini adalah dia cahaya yang bersifat terdahulu sebelum segala makhluk dan awal, yang entitasnya lebih awal dalam kaitannya dengan semua makhluk. Pertanyaan saya, ketika Allah belum menciptakan bumi, langit, lauhul mahfuz, surga dan neraka, Nur Muhammad itu ada di mana? Apakah berada dalam hakikat dengan Allah atau di luar dari Allah? Gini ya. Jadi sesuatu yang mau diciptakan ke bumi itu semuanya ada dalam mahfuz, tentang apa manusia, perbuatannya, azalnya, rohnya, semuanya itu ada lauh mahfuz. Artinya apa keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali yang belum dinampakkan ke dunia. Beda lah alam azali sama alam dunia gitu. Ini pernyataan yang berbeda loh. Ini dari Syekh M Nawawi juga dalam Targhibul Mustaqil li Bayani Manzumatis Sayyid Al-Barzanji Zainil Abidin fi Mauludi Sayyidil Awalin wal Akhirin. Ini mengatakan bahwa sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah menciptakan nur Jadi kan Nabi. kalimatnya itu makhluk kan, makhluk artinya diciptakan. Jangan menghentikan saya terkait tentang kebenaran. Sungguh Nah Allah itu kata-kata Anda tadi kan makhluk kan. sebelum segala sesuatu Allah menjadikan nur itu beredar dengan Nah, kuasa coba baca Allah dari awal sesuai tadi dengan kata-kata makhluk keluar. itu belum ada lauh kalam, belum ada lauh, belum ada kalam, belum ada surga, belum ada neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari dan bulan. Atas dasar ini, nur itu adalah substansi, bukan aksiden. Pertanyaan saya kembali lagi. Nur Muhammad itu ketika diciptakan oleh Allah belum ada segala sesuatu. Dia itu dalam hakikat Allah atau di luar dari hakikat Allah? Oke, itu pertanyaan bagus, Joseph. Sebelum Allah menciptakan bumi ini, ciptanya di mana berada? Konsepnya. Kenapa? Kenapa? Sebelum Allah menjadikan alam itu kekuatannya itu berada di mana? Loh, ini pertanyaannya buat saya tah. Itu sama, Joseph. Sebelum Allah menciptakan kamu, menciptakan aku, jadi kekuatan itu berada di mana? Kodratnya itu. Itu kan itu berada di bersama dengan Allah. jadi Allah itu menciptakan menciptakan Nur Muhammad itu dengan kodratnya. Di mana kodratnya? Yaitu di dalam zatnya. Sifat itu berada dalam zat. Kodratnya Allah bisa berubah. menciptakan Nur Muhammad itu dengan kodratnya. Allah menciptakan alam ini dengan kodratnya. Di mana berada kodratnya? Yaitu dalam zat. Itu gampang sekali pertanyaan Anda.